Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Uma Bahasa. Dan kali ini saya akan memberi penjelasan terkait materi kelas 9 SMP dengan topik tentang iklan atau advertisement. Di video kali ini ada beberapa soal yang akan saya jelaskan secara detail sehingga kalian bisa mempunyai gambaran bagaimana cara menjawab soal pilihan ganda topik teks iklan atau advertisement khususnya bagi kelas 9 SMP. Langsung saja kita akan membahas soal nomor 1 dengan teks yang tertera di sini ya. Saya akan beri tanda biar kalian lebih tahu teksnya. Nah, ini dia teksnya. Ketika kalian mendapatkan soal dengan teks seperti ini, ingat ya, untuk teks reading atau bacaan, kalian sebaiknya langsung menuju ke soalnya. Karena dengan melihat soalnya, kalian bisa mencari clues apa yang menjadi pertanyaan soal tersebut di dalam teksnya. Jadi sekali lagi, kalau kalian membaca teksnya, dikhawatirkan akan buang waktu dan juga untuk memahaminya bagi beberapa siswa akan kurang jelas. Sehingga trik yang termudah adalah melihat soalnya dulu. Kita akan lihat soalnya terlebih dahulu. Ini ya, soal nomor satunya. Nomor satunya soalnya adalah what is the text about? What is the text about? Jadi soal ini menanyakan tentang teks ini tentang apa? Teks ini tentang apa? Atau boleh dikatakan mencari ide pokok dari teks di atas. Kita lihat di sini, ini teks iklan tentang sebuah hotel. Jadi jangan terjebak bahwa ini tawaran untuk menginap atau staycation di sebuah hotel. Kita harus lebih jeli untuk melihat isi bacaan ini dari awal paragraf sampai akhir paragraf. Jadi kita akan lihat bersama jawaban nomor 1, a week tour to Italy. Apakah ini wisata ke Italia? Sepertinya kalau kita baca dari awal kalimat ini, saya akan beri tanda. Ini ya. Ini sudah jelas sekali bahwa ini sepertinya bukan iklan tentang wisata ya. Kita akan baca waiters, waitresses, swimming pool attendants, bar staff, around $150 per week, 12 hours per day, 6 days per week. Kemudian kalau kita baca di kalimat selanjutnya, ini di kalimat selanjutnya ada ini ya, nah, a week board and accommodation. Jadi ini seperti posisi yang ditawarkan di sebuah hotel. Ini ada pelayan, petugas kolam renang, petugas bar atau kafenya dengan gaji $150 per minggu. Masuknya 12 hari, 12 jam per hari, masuk 6 hari per minggu ya. Ini juga ditawarkan free board and accommodation. Jadi iklan ini menawarkan akomodasi bagi jabatan-jabatan yang ditawarkan di dalam iklan ini. Kemudian di sini ada juga knowledge of German, Italian, or French required. Jadi iklan ini juga memerlukan kandidat-kandidat yang bisa berbahasa Jerman, Italia, atau Prancis. Kemudian ini pekerjaannya period of work 3 or 6 months between end of March and October. Jadi ini pekerjaannya akan dimulai sekitar akhir-akhir Maret dan akhir-akhir Oktober ya. Ini ada kata-kata kuncinya, ada ini nih, ada kata applicant. Saya tulis dulu biar jelas. Ada kata applicants. Applicant itu adalah pelamar. Nah,
Jelas ya, kalau ada kata pelamar berarti ini tentang iklan tentang lamaran pekerjaan. Berarti yang nomor satu ini bukan jawabannya. We tour to Italy. Ini bukan jawabannya ya. Kemudian yang nomor dua, a job vacancy in Hotel Caniro. Nah, sepertinya ini jawaban dari tes ini. Kita tahan dulu. Saya kasih tanda dulu ya. A job vacancy in Hotel Caniro ya, lowongan pekerjaan di Hotel Caniro. Kemudian C, 3-day to Europe countries. Tadi disebutkan bahwa di sini tidak ada kata tour, tidak ada kata tour ya, wisata tidak ada. Kemudian D, a healthy and clean environment. Lingkungan yang sehat dan bersih. Sepertinya ini juga tidak menggambarkan hotel tersebut. Kemudian yang E, the description on Caniro Riviera. Gambaran tentang Caniro Riviera. Ini juga bukan teks tentang deskripsi atau menggambarkan secara keseluruhan tentang Hotel Caniro. Jadi yang paling tepat adalah ini tentang a job vacancy in Hotel Caniro. Jadi nomor satu jawabannya B, karena ini terkait dengan ini. Ini yang menjadi kata kuncinya ini. Applicant. Bisa hapus dulu. Jadi applicant ini menjadi kata kunci untuk jawaban teks ini terkait dengan lowongan pekerjaan. Pelamar berarti orang yang melamar, orang yang dapat menduduki posisi lowong dalam suatu pekerjaan. Jadi nomor satu jelas ya, sudah terjawab. A job vacancy in Hotel Caniro. Saya akan hapus. Kemudian kita lihat soal yang nomor 2. Masih teks yang sama. Di sini disebutkan who is the addressee of this advertisement. Apa sih kata addressee? Ya, addressee adalah ditujukan untuk siapa. Jadi untuk siapa? Bacaan ini untuk siapa? Siapa yang berhak untuk membaca informasi ini? Jadi ini iklan ini dialamatkan atau ditujukan untuk siapa? Nah, karena ini tadi terkait dengan lamaran pekerjaan, maka kita harus mencari kata kunci yang ada dalam pilihan A, B, C, D yang mungkin bisa menjadi kunci jawaban. Kita akan lihat. Ini saya hapus dulu. Nah, siapa yang ditujukan untuk siapa ini iklan? Kita jawab nomor 1. Semua yang sehat dan kuat. Kemudian yang B, those who can serve foreigner. Siapapun yang bisa melayani orang asing. Kemudian yang C, all who meet the requirement mentioned. Semua yang memenuhi syarat yang disebutkan. Kemudian yang D, orang-orang terdidik yang bisa menghandle pekerjaan. Kemudian yang E, siapapun yang bisa berbicara 2 bahasa. Kita lihat teksnya agar kalian lebih paham. Semua yang sehat dan kuat, sebutkan di sini apa ya? Saya akan lihat. Kita cari tadi. Sehat dan kuat. Applicant should be fit and healthy. Ini adalah salah satu syarat ya. Jadi kalau hanya ditujukan untuk yang sehat dan kuat saja tidak mungkin. Kemudian yang ke nomor 2 yang B, those who can serve foreigner. Siapapun yang bisa melayani orang asing. Di sini hanya disebutkan pengetahuan bahasa Jerman, bahasa Italia, dan bahasa Prancis. Jadi kalau hanya kandidat yang bisa berbahasa asing saja, sepertinya itu bukan iklan yang ditujukan untuk pelamar ya, karena masih ada syarat-syarat yang lain. Kemudian, nah ini dia.
All who meet the requirement mentioned. Semua yang memenuhi syarat yang disebutkan. Saya kira ini jawaban yang paling tepat. Saya tandai dulu. C ya. Kenapa syarat ini memenuhi syarat? Ya, karena di dalam teksnya disebutkan banyak persyaratan untuk bisa melamar. Nih, tadi disebutkan ini ada bisa bahasa asing, Jerman, Italia, Prancis. Kemudian sehat, ini kuat, sehat, dan terorganisasi, ya, serta bersih atau good looking. Nah, syarat-syarat inilah yang menjadikan kunci untuk jawaban C. Semua yang memenuhi persyaratan, bisa bahasa asing, sehat dan kuat, good looking. Nah, ini jawabannya. Kalau hanya yang D, orang-orang terdidik, ini tidak disebutkan lulusan apa, jenjang pendidikannya apa. Kemudian yang E, siapapun yang bisa berbahasa dua bahasa asing. Ini dua, salah. Sedangkan yang di sini ada tiga ya. Jerman, Italian, French. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Semua yang memenuhi syarat yang disebutkan. Syaratnya apa aja tadi? Jerman, bisa bahasa Jerman, Italia, Prancis. Kemudian sehat, kuat, bersih. Orang-orang yang punya organisasi untuk mengelola suatu pekerjaan dengan baik. Itu ya intinya. Jadi nomor 2 jawabannya adalah C. All who meet the requirement mentioned. Itu ya yang nomor 2. Saya hapus lagi, dihapus. Kemudian kita lihat yang nomor 3. Nomor 3. Those who are accepted to work for the hotel, bla 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 bla. Siapapun yang diterima untuk bekerja di hotel itu titik-titik harus ngapain? Nah, kita lihat jawaban yang pertama. Are mostly Italian. Apakah yang diterima itu hanya orang Itali? Sepertinya tidak ya. Itu hanya salah satu bahasa yang bisa dikuasai dari 3 bahasa tadi. Will get accommodation. Akan memperoleh tempat tinggal, akomodasi. Ya, kita tahan dulu. Tadi memang disebutkan di iklan bahwa para kandidat yang diterima akan memperoleh akomodasi. Kita tahan dulu. Kemudian are under the control of Maria Carla. Akan dikontrol oleh Maria Carla. Maria Carla itu apa tadi? Maria Carla itu adalah ini dia. Maria Carla adalah manajemen dari Hotel Canero ya. Dapat mengirimkan ke alamat Maria Carla di atas. Nah, ini manajemennya. Kemudian bisa hapus dulu. Kemudian kita lihat will take control of each department. Apakah semua yang diterima akan mengontrol setiap departemen? Sepertinya tidak. Kita lihat will start working between March and October. Akan bekerja di antara Maret dan Oktober. Apakah Maret dan Oktober? Kita lihat teksnya apakah Maret dan Oktober. Ini di sini disebutkan period of work, periode bekerja 3 atau 6 bulan di antara akhir Maret dan akhir Oktober. Akhir Maret dan akhir Oktober. Apakah di antara Maret dan Oktober? Di antara Maret dan Oktober? Ya, jawabannya betul ini ya. Ini kata kuncinya, akhir Maret dan akhir Oktober. Ini saya kasih tanda. Jadi semua pelamar yang diterima akan bekerja sekitar bulan-bulan antara Maret dan Oktober ya, sekitar itu. Periodenya 3 atau 6 bulan. Jadi kalau yang tadi
Kalau yang B tadi will get accommodation sama will start working between March and October, mana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah jawaban E ya, sangat jelas sekali. Ini yang paling tepat di antara jawaban-jawaban A, B, C, D, dan E. Jelas ya untuk soal yang teks pertama, iklan tentang hotel. Kemudian kita akan lihat soal yang nomor 3 dan seterusnya. Nomor 4 dan seterusnya ya. Coba sekarang kita lihat soal berikutnya di tag yang baru. Ini ya tagnya. Saya akan tandai. Ini adalah tag iklan tentang tawaran sebuah restoran. Jadi ini we close for November 9 up to 11. Ya, kita tutup bulan November antara tanggal 9, 10, 11, 3 hari ya. Kemudian ini ada come and enjoy, datang dan nikmati makanan kami sesudah 3 hari ini. Nah, sesudah 3 hari berarti dibuka lagi setelah tanggal ini. Nah, kemudian we will serve you. Kami akan melayani Anda dengan menu-menu spesial kami. Free soft drink to the first day. Ya, hari pertama buka akan dapat soft drink. Ini hari pertama ya. Kemudian hari pertamanya juga terbatas hanya untuk 25 orang. Kemudian di sini disebutkan come in a group, datang dalam kelompok. Kelompok berapa? Dalam kelompok berjumlah 5 orang atau lebih, maka kalian masing-masing akan dapat hadiah souvenir. Nah, ini baru saja saya jelaskan inti dari teks iklan ini, iklan restoran ya yang baru dibuka. Ini yang ditanyakan adalah how many souvenir, berapa souvenir yang dibutuhkan. Di sini disebutkan datanglah berkelompok sejumlah 5 orang, 5 orang atau lebih ya. Kalau di sini disebutkan berapa banyak souvenir jika kamu datang dengan kakakku. Kemudian ada kakakku lagi, ini ada ponakan lagi, berapa jumlahnya? My sister, my brother, and my. Ini saya kasih tanda kamu 1, my sister 2, my brother 3, my niece ya. Ini my niece 4. Jadi ada berapa? 4 orang kan? Apakah 4 orang akan dapat hadiah? Kita lihat lagi di sini. Di sini disebutkan kelompok 5 orang atau lebih. Nah, 5 orang atau lebih. Sedangkan di sini hanya 4. Kamu 1, my sister 2, my brother 3, my niece 4. Jadi kalau 4 dapat tidak? Tidak akan dapat. Karena yang dapat hanya 5 orang. Jika datang 5 orang dalam satu kelompok atau lebih, 5 orang ke atas, 6, 7, 8, maka masing-masing akan dapat souvenir. Kalau 5 orang, dapat 5. Kalau 6, dapat 5. Kalau 7, dapat 7. Kalau di bawah 5, tentu tidak bisa. Nah, kita lihat jawabannya. 3 souvenir, tentu tidak, karena ini 4. 4 souvenir, apakah 4 dapat 4 orang, 4 souvenir? Tidak dapat, karena yang dapat hanya 5 ke atas. 5 souvenir, tentu tidak, karena ini jumlahnya 4. Nah, jawabannya adalah yang D ya. Tidak akan, ini saya hapus dulu. Tidak akan memperoleh hadiah apapun karena jumlahnya hanya 4 orang alias di bawah 5. Jadi jawaban nomor 4 ini ya. None of the souvenir. Tidak dapat souvenir apapun karena yang datang hanya kamu 1, my sister 2, my brother 3, my niece 4. Jadi 4 orang di bawah 5. Syarat yang
diperlukan untuk memperoleh souvenir adalah 5 orang ke atas dalam satu kelompok. Jadi jawaban nomor 4 adalah yang D, none of the souvenir. Gampang kan? Yang sama, kita akan lihat yang nomor 5. The word you in the text refers to. Masih ingat tidak kalian dengan pertanyaan refers to atau referring ya? Refers to itu pertanyaan tentang rujukan kata. Jadi dalam soal 5 disebutkan kata you ini, kata kamu di dalam teks merujuk pada kata apa atau kata siapa. Jadi rujukan kata. Kita akan lihat teksnya. Kalian bisa menemukan kata you tidak di sini? Ya, kita lihat ya. Nah, ini dia. We will serve you with new and special. Kami akan melayani Anda dengan menu istimewa kami. Jadi karena ini tawaran iklan sebuah restoran, kafe, atau tempat-tempat makan, maka you di sini adalah kata customer, pelanggannya. Jadi ini merujuk pada kata pelanggannya. Berarti kata pelanggannya tidak ada di sini, maka kalian harus menyimpulkan you ini siapa, you ini siapa, posisinya sebagai apa. Maka you di sini ini adalah posisinya sebagai customer ya, customer karena orang yang akan dilayani di dalam sebuah restoran. Maka jawaban yang tepat untuk you ini adalah jawabannya adalah temper person, customer, waiter and waiters 20%. Jawaban yang betul adalah yang B, customer ya. Customer, pelanggan. Jadi you ini merujuk pada kata pelanggan, pelanggan yang akan diberikan pelayanan atas jasa makanan minuman. Jadi pelanggan ini menjadi istimewa buat pemasang iklan restoran di atas. Kemudian yang nomor 6, when will the restaurant be open again? Kapan restorannya akan dibuka lagi? Kapan? Nah, kita lihat ya teksnya. Kapan akan dibuka lagi? Nah, lihat di atas ini. Di awal teks disebutkan bahwa we close from November 9 up to 11. Jadi toko restoran ini tutup untuk tanggal 9, 10, 11, 3 hari akan tutup. Close, ini kata kuncinya ada kata close, tutup ya. Sedangkan yang tadi disebutkan apa? Buka, ini tutup 9, 10, 11. Berarti bukanya setelah tanggal 11. Berarti tanggal berapa? 12, 13, 14, dan seterusnya. Jadi kata kuncinya di sini. Di ini 9 sama ini. Nah, close ini 9, 11. Tutup tanggal 9 sampai 11, maka buka lagi setelah tanggal 11, 12, 13, 14, dan seterusnya. Kita lihat lagi soalnya dan kita cari jawabannya sesuai dengan fakta di teks tersebut ya. Nih, kapan akan buka kembali? Berarti kalau 9 November tidak mungkin, itu masih tutup. 11 November masih tutup juga. Antara 9 sampai 11 November itu durasi waktu ketika masih tutup 3 hari. Jadi jawaban yang betul adalah setelah tanggal 9, 10, 11 tutup ini berarti tanggal 12. Gampang ya, jawabannya adalah buka lagi tanggal 12. Nih kata kuncinya, buka. Kalau tadi tutup, jadi lawan kata ya. Mudah sekali untuk nomor 6. Nah, kita beranjak ke soal nomor 7 berdasarkan teks di atas. Kita langsung ke teks soalnya dulu, jangan ke teksnya, nanti kalian malah bingung dan waktunya akan habis biasanya kalau dalam tes. Kita lihat nomor 7. Which
is the cheapest electronic devices sold in the shop. Di sini ditanyakan alat elektronik paling murah yang mana yang dijual ya. Alat elektronik paling murah yang dijual di toko ini apa? Kita lihat. Ini di sini pilihannya ada Ava Sound System, 29-inch color TV, freezer AC, air condition ya. Kita lihat tagnya. Ini adalah tag iklan tentang alat elektronik, toko alat elektronik ya. Kita lihat paling murah, kata kuncinya ini dia, paling murah. Nah, kita lihat dari sini. Pertama, nah ini ada produk TV-nya, ini ada, kemudian ini ada sound systemnya, ada freezernya, kemudian ada AC-nya. Kita lihat harganya. Kalau TV 29 in ini aslinya berharga 3 juta, sekarang menjadi 1,2. Nah, ini lihat harganya 1,2 sekarang. Ini harga sekarang ya. Kita bandingkan dengan sound system. Aslinya 7 juta, sekarang menjadi 3 juta. Jadi antara TV dengan sound system murah mana? Jelas murah sound system. Antara sound system dan TV murah mana? Maaf, murah yang mana? TV ya, karena 1,2, sedangkan ini masih mahal, harganya masih 3 juta. Kalau jawabannya di sini sound system, berarti tidak mungkin ya. Jadi untuk sound system kita tinggalkan. Kemudian ini freezer, 1,3, 10%-nya berapa? Kalian bisa menghitung ya. Kemudian AC, 1,2, potongannya 5%. Nah, bisa menghitung? Ini dihitung dulu ketemu berapa, ini ketemu berapa, kemudian bandingkan harganya dengan sound system dan TV. Maka hasilnya berapa? Udah ketemu? Nah, jawabannya adalah yang air condition. Jadi yang paling murah itu AC atau air condition. Ya, berarti jawabannya adalah yang D. Nih, jawabannya yang paling murah adalah D. Jadi gampang ya, nomor 7. Ini iklannya tentang toko yang menjual alat elektronik yang sedang mengadakan potongan harga. Saya hapus kembali. Kita lihat soal nomor 8 sampai 12 dengan teks yang sama. Nah, ini ada iklan lagi. Ini ada iklan tentang sebuah villa. Ini villa, ada 3 villa ya, saya tandai. Yang pertama Villa Gedong, kemudian Villa Joglo, kemudian Bungalow Rumahku. Nah, kalian harus pahami ciri-ciri dari Villa Gedong ini, fasilitasnya apa saja, terus gratis apa saja, harganya berapa. Ini juga ini apa yang ditawarkan, gratis apa saja, tarifnya berapa. Kemudian yang teks 3, fasilitasnya apa saja, gratis apa saja, terus dapat dihubungi lewat apa saja. Jadi kalian pahami nanti ketika sudah ketemu soalnya, masing-masing iklan ini dipahami isinya. Kita lihat pertanyaannya, nanti kita akan balik lagi ke teks ini. Nah, ini dia. Langsung ke soal. Ingat, ketika menghadapi sebuah teks bacaan, trik yang termudah adalah lihat soalnya dulu sebelum membaca teksnya. Setelah lihat soalnya, cari kata kuncinya, kemudian cocokkan kata kuncinya itu ke dalam teks di atas. Kita lihat dulu nomor 8. The above text are about villas. Nah, ini teks di atas tentang villas yang gimana? For sale, apakah dijual? For rent, apakah disewakan? To stay with, untuk tinggal. To build soon, untuk dibangun segera. Kira-kira tentang apa iklan tersebut?
Jawabannya adalah yang mana? Iya, yang for rent. Kenapa bukan for sale? Nah, kenapa harus for rent? Sale itu dijual, rent itu disewakan. Kita lihat ya faktanya. Jawabannya adalah rent ya, rental atau disewakan. Ini dia. Di sini disebutkan nih, langsung ke harganya. 1.300.000 per hari, sedangkan yang sini 1.600.000 per hari, sedangkan yang sini 3.200.000 per bulan. Nah, kalau ini per hari 1.300.000, ini 1.600.000, ini per bulan 3.200.000. Kira-kira murah mana, mahal yang mana? Tentu murah yang per bulan, tetapi mahal yang per hari. Coba bayangkan, 1.300.000 kalikan 30 hari sudah berapa? 1.600.000 kali 30 hari sudah berapa? Mahal kan? Sedangkan yang ini lebih murah, bunga rumahku. Ini hanya 3.200.000 per bulan bagi 30 hari. Jatuhnya pasti lebih sedikit ya. Nah, ini kata kunci ini dengan harga ini bisa menjadi kata kunci jawabannya, bahwa teks ini menceritakan villa yang tidak dijual, tetapi villa yang disewakan dengan harga-harga yang bervariasi. Jadi kalau dijual tidak, tapi rent, disewakan. Ya. Jadi jawabannya adalah apa tadi? Balik lagi. Jawabannya adalah yang A. Maaf, yang apa tadi? Bukan yang A ya. A itu yang jual, tapi untuk yang disewakan, for rent. Nah, paham ya? Jawabannya B. Kemudian yang 9, which of the statement is not true? Wah, ini mencari tidak betul tentang rumahku. Mana pernyataan yang tidak betul tentang rumahku? Kita cari buktinya, mana sih pernyataan-pernyataan yang tidak betul. Nah, kita akan lihat dulu. Yang A, ruang tidurnya ada AC-nya. Ada AC-nya? Betul ya. Ini, we can reserve the villas via internet. Ada internet? Ya ada. Tadi ada www, itu indikasi untuk menghubungi sebuah internet. Kemudian yang C, we can look for our disease. We can look for our own disease. Kita bisa mencari ini ya, perlengkapan untuk makan minum ya. Ada? Nanti coba cek lagi. Yang D, it is close to the beach. Apakah dekat dengan pantai? Nah, kita cocokkan lagi ya. Saya hapus dulu. Kita cocokkan lagi dengan mana yang tidak betul. Kita langsung menuju ke tag villa rumahku ya, jangan villa-villa yang lain. Kita coba. Nah, langsung ke villa rumahku aja. Ini saya tandai. Nah, langsung ke villa rumahku. Kita cocokkan 2 bedroom or 1 with air condition. Jadi kamarnya itu ada AC-nya ya. Jadi ini jawaban betul, ada AC-nya. Kemudian di sini ada ruang tamu, dapur, kemudian ruang makan, garden, kebun. Nah, ini dia. Not far from the beach. Tidak jauh dari pantai. Berarti tidak jauh dari pantai, ini apa artinya? Dekat ya, dekat. Kemudian ini harganya per bulan berapa? 3.200.000. Ini harganya. Nah, ini dia, internet ini. Ini bisa dihubungi lewat internet. Jadi, apa yang tidak ada atau tidak betul? Kita lihat lagi biar kalian tidak bingung. Mana yang tidak betul?
The bedroom in bungalow are fully air conditioned. Ya, betul nih ada AC-nya. We can reserve the villas via internet. Kita bisa memesan via internet, betul. We can look for our own dishes. Tahan dulu. It close to the beach. Close to the beach. Ya, ini dekat dengan pantai. Jawabannya adalah ini. We can look for our own dishes. Ternyata kita bisa mencari alat minumnya. Sepertinya tidak disebutkan disesnya ya. Tidak disebutkan disesnya, perlengkapan makannya hanya kitchennya, hanya dapurnya, tetapi perlengkapan makannya tidak ada. Jadi kalau menemukan atau look for, mencari sendiri, we can look for our own dishes. Ada nggak? Bisa nggak? Coba perhatikan kembali. We can look for. Kita bisa mencari perlengkapan makan sendiri. Ini pernyataan salah karena para tamunya itu tidak perlu mencari lagi peralatan makan minumnya karena sudah disediakan. Jadi kalau ini dinyatakan kita bisa mencari peralatan makan sendiri, tidak perlu ya, karena sudah disediakan oleh villa. Jadi soal nomor 9, jawaban yang tidak betul adalah we can look for our own dishes. Kita bisa mencari sendiri perlengkapan kita. Nggak bisa, tidak boleh, karena perlengkapannya sudah disediakan oleh villa. Jadi jawabannya C. Ini terkesan repot sendiri ya, karena ketika menginap di sebuah hotel atau villa itu fasilitasnya sudah disediakan. Kalau harus mencari sendiri berarti percuma kita ke hotel atau ke villa harus repot mencari peralatan makan, peralatan minum. Jadi yang tidak betul adalah C. Gampang ya. Jadi dianalisa soalnya sebelum menentukan harus paham betul teksnya. Bisa hapus. Kemudian yang nomor 10 kita lihat kembali. The following facilities are provided by Villa Joglo. Nah, sekarang gantian ke Villa Joglo. Jangan lihat ke villa-villa yang lain. Nah, kita lihat yang depan A. Swimming pool, fasilitasnya. Apakah ada kolam renang? B. Air conditioner. Apakah ada AC-nya? C. Transportation. Apakah disediakan transport? D. Breakfast. Apakah ada makan paginya? Nah, kita akan lihat kembali ya di teks iklan yang Joglo. Mana Joglo? Nah, ini dia. Kita tandai dulu Joglo. Villa Joglo, Villa Joglo. Oh, ini Villa Gedong ya. Ya, berarti yang ini. Maaf, yang ini. Nah, ini yang Villa Joglo. Ini saya hapus dulu. Nah, kita lihat fasilitas di Villa Joglo. Luxury bedroom. Nah, berarti ada 3 kamar tidur mewah, wah, dengan AC. Ada AC? Ada ya. Private swimming pool. Oh, ini ada kolam renang pribadinya. Free transport anywhere. Oh, ini gratis transport kemanapun. Nah, berarti ini. Terus ini 7 hari, perharinya 1.600. Valid antara tanggal 7 Mei sampai 10 Juni 2019. Jadi mana yang jawaban mana dari pilihan yang ada? Kita lihat. Nah, yang disediain, nah ini ada kata kecuali. Nah, ada kata kecuali yang tidak disediakan ya, yang tidak disediakan atau tidak ada. Swimming pool ada, transportasi ada. Oh, ternyata jawabannya adalah breakfast. Tidak disediakan breakfast atau makan pagi. Jadi swimming pool, air condition, transportation itu fasilitas yang diperoleh kecuali, nah ini, breakfast, makan pagi, tidak disediakan. Gampang ya, nomor 10. Saya hapus dulu. Kemudian kita lihat soal nomor 11. Sama, masih di iklan yang sama tentang
Tadi villa-villa di atas. Which is the most expensive among the three in above? Yang mana sih yang paling mahal? Ini kata ada paling mahal di antara tiga penginapan di atas. Paling mahal ya. Gedung, Joglo, Rumahku, Villa in Bali. Kalau Villa in Bali ini tidak disebutkan, tidak ada di teks. Jadi kalau kalian menemukan jawaban yang tidak ada di teks, berarti itu tidak betul, tidak usah dipilih. Jadi nanti alternatif jawabannya antara A, B, dan C. Sekarang lihat ini, the most expensive, paling mahal. Kita akan lihat lagi teks di atas. Tadi disebutkan ya, teks tersebut ada yang tarifnya per bulan, ada yang tarifnya per hari. Tadi sudah saya sebutkan bahwa tarif per hari akan menjadi lebih mahal daripada tarif per bulan, atau boleh dikatakan tarif per bulan itu lebih murah daripada tarif per hari. Nah, begitu caranya. Terus kita cari di teks. Nah, kita cari, kita tandai lagi harganya. 1.300.000 per apa? Per hari. Kalikan 30 sekitar berapa juta? Mahal ya. Ini 1.600.000 per hari. Kalikan 30. Ini dan ini. Nah, ini lebih mahal. Kalau yang bawah 3.200.000 per bulan. Kalau ini lebih murah, paling murah. Paling murah 3.200.000 bagi 30. Jatuhnya paling murah. Jadi saya kasih tanda lagi, ini paling mahal. Paham ya? Ini paling mahal, ini paling murah. Yang ditanyakan adalah paling mahal, the most expensive. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Villa Joglo. Villa Joglo menjadi villa dengan tarif yang apa? Yang termahal. 1.600.000 per hari kalikan 30. Sangat-sangat mahal. Jadi jawabannya adalah Villa Joglo. Jadi jawabannya apa? Jadi jawabannya adalah Villa Joglo. 1.600.000 per hari kalikan 30 menjadi paling mahal di antara tiga penginapan di atas. Kemudian lanjut ke soal nomor 12. The word free, kata free, gratis, bebas, sama artinya. Berarti ini mencari sinonim ya. Free itu apa? Free itu apa? Sama artinya dengan apa? Nah, kita cari. Kita lihat dulu pertanyaan soal jawabannya. The guest must pay for something. Kamu harus membayar. Pay itu membayar. Ingat, free itu gratis. Kalau membayar berarti beda ya, beda arti. Berarti bukan. Kemudian yang B, the person have to spend. Ini pay membayar. Saya kasih tanda aja. Ini pay membayar. Ini have to spend. Harus menghabiskan. Sama aja membayar, harus menghabiskan. Sama juga dengan harus membayar. The person have to spend little money. Tetap harus membayar. Ini berarti bukan gratis, bukan persamaan dari kata free, bukan. Kemudian yang C, the owner of the villa don't need to pay. Ini malah jawaban yang membingungkan. Pemilik villa tidak perlu membayar. Ya jelas, kalau pemilik tentu tidak perlu membayar karena mereka pemiliknya yang menyewakan. Jadi tidak perlu membayar. Ini jawaban C ya, jawaban yang rancu. Membingungkan bagi yang tidak memahami teks. Ini berarti bukan jawabannya. Kemudian yang D, the person have no pay. Nah, ini dia. Ada kata no pay, tidak membayar, tidak harus membayar. Jadi kata free di sini saya kasih tanda
kata free di sini sama artinya dengan have no pay. Tidak perlu membayar. Lantas jawaban yang betul adalah yang D. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Gampang ya? Nah, semoga video pembahasan materi advertisement ini bermanfaat buat kalian dan memberi gambaran bagaimana menjawab soal untuk materi iklan ini dengan baik. Jadi semoga menjadi persiapan buat kalian untuk menghadapi ulangan harian, penilaian tengah semester maupun penilaian akhir semester topik materi advertisement. Ini dulu penjelasan dari saya. Di video berikutnya akan saya jelaskan kembali soal teks advertisement dengan bentuk soal dan nomor yang berbeda. Semoga menjadi referensi kalian buat belajar dan bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.